Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia, baru menang lawan Arab Saudi saja berasa juara Piala Dunia. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia. Sindiran itu disampaikan usai skuad Garuda sukses mengalahkan timnas Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini tentu saja disambut sukacita oleh skuad Garuda. Sebab, timnas Indonesia sendiri langsung mendongkrak posisi di klasemen sementara grup C sehingga kini kuku mengisi posisi ketiga dengan 6 poin. Di tengah euforia kemenangan ini, timnas Indonesia mendapat sindiran dari masyarakat Malaysia. Mereka menyoroti sikap timnas Indonesia yang dinilai berlebihan merayakan kemenangan atas Arab Saudi bak seperti juara Piala Dunia. Kemudian, masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi didapat bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat. Melainkan, kemenangan itu terjadi karena Arab Saudi mengalami masalah juga terhadap pelatihnya. Pakai pemain lokal tidak pernah menang? Pemain keturunan solusinya, ditulis sindiran akun Bon Junior terhadap timnas Indonesia. Baru menang lawan Arab Saudi sudah seperti juara Piala Dunia WKWKWK. Berlanjutnya, Arab Saudi kalah karena ada masalah dengan pelatihnya saja. Pelatih mereka baru, bukannya Indonesia yang kuat, jelas akun itu. Gaji fantastis pemain timnas Indonesia yang cetak 2 gol kemenangan lawan Arab Saudi, yaitu Marcelino Ferdinand pemain yang bermain di Liga Inggris. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua gol dicetak Marcelino Ferdinand di menit ke-32 dan 57. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand yang bermain di Liga Inggris ini pun didapuk sebagai man of the match dalam pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Marcelino Ferdinand telah bergabung dengan Oxford United, seperti diumumkan pada Senin, 19 Agustus 2024. Oxford United, klub yang resmi promosi ke Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 diketahui dimiliki oleh 2 orang terkaya asal Indonesia. Sebagai pemain debutan di Liga Inggris, gaji Marcelino diperkirakan berkisar antara Rp783 juta hingga Rp3,13 miliar per tahun. Angka ini merupakan perkiraan awal yang belum termasuk kenaikan yang kemungkinan mencapai Rp15,82 miliar. Legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst mengapresiasi para pemain Indonesia yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Giovanni pun mengaku terkejut melihat timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang luar biasa ini. Menurutnya Jaitzes dan kawan-kawan memang layak untuk diapresiasi setinggi-tingginya. Ia menilai bahwa Verdong dan kawan-kawan bisa tampil tenang dan luar biasa, sehingga meraih kemenangan. Luar biasa timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin penting dari Arab Saudi, dikutip dari True Sport. Mental dan ketenangan para pemain timnas Indonesia sekarang tentu patut mendapatkan apresiasi, ucapnya. Menurutnya kualitas dan mental para pemain telah meningkat pesat. Untuk itu, meraih kemenangan yang pertama kali dari Arab Saudi menjadi pembuktian luar biasa para pemain. Ini menjadi bukti perubahan baik dari sisi kualitas dan mental bertanding yang mengalami peningkatan signifikan. Selamat untuk Indonesia, jelasnya. Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Arya Diah, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat merana oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Arab Saudi kalah 2-0 tanpa balas dari timnas Indonesia. Analis pertandingan Arya Diah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Mohamed Kamal Resha itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Resha, tim yang juga punya julukan Al-Ahdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Resha tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi, begitu isi ulasan Resha di Arya Diah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti, VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu.
Wasit juga gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner walaupun sudah mengambil referensi dari VAR, tegas media Arab Saudi tersebut. Timnas Indonesia bermain di laga 6 round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan perkasanya, skuad Garuda mampu meraih kemenangan usai mencetak 2 tanpa balas pada laga yang berlangsung di SUGBK Selasa malam. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji Timnas Indonesia yang bermain cukup apik saat bertemu dengan anak asuh Herve Renard. Pertandingan ke-6 Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia, baru saja mengalahkan anak Herve Renard, tulis Thairat Sport. Ini tentu sangat membanggakan bagi wakil Asia Tenggara satu-satunya. Ini pertandingan yang sangat seru, lanjutnya. Dengan perkasanya, Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 tanpa balas, terangnya. Tim sekelas Arab Saudi tidak mampu mengalahkan tim dengan ranking terendah. Itu sangat memalukan, lanjut media tersebut. Media Thailand tersebut juga berharap Indonesia mampu bermain apik di sisa laga, agar mampu lolos Piala Dunia 2026. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik di sisa laga round 3, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. Profil calon penyerang Timnas Indonesia, Trisencio Sumerville disorot media Malaysia, makan bola. Trisencio menjadi sorotan setelah dirumorkan akan berganti paspor dari Belanda ke Indonesia, untuk memperkuat skuad Garuda. Shin Tae-yong punya satu lagi penyerang yang bermain di Liga Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis makan bola dalam judul. Kakek Trisencio Sumerville berasal dari Indonesia, ia bermain di Premier League tepatnya bersama klub West Ham United, dengan market value mencapai 382,40 miliar, tulis makan bola. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia. Indonesia akan semakin kuat dan mengerikan, lanjut media Malaysia tersebut. Kehadiran Trisencio Sumerville, menurut makan bola akan membantu Shin Tae-yong menciptakan keajaiban di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Indonesia semakin melambung seiring mengatasi inferioritas di laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika penyerang Trisencio Sumerville yang setara dengan pemain Liga Inggris dan La Liga Spanyol bergabung, tim akan semakin kuat, tulis makan bola. Jika Trisencio Sumerville dinaturalisasi, kemungkinan ia debut akan berbarengan dengan Ula Romeni di bulan Maret mendatang. Profil Trisencio Sumerville, pemain West Ham United yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Trisencio Sumerville pemain West Ham United keturunan Indonesia Suriname yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia. Trisencio Sumerville merupakan pemain berposisi penyerang yang saat ini membela klub Liga Inggris, West Ham United. Ia lahir di Rotterdam, Belanda, 30 Oktober 2001. Pemain 23 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, itu berasal dari ibu dan kakeknya. Kakek saya adalah orang Indonesia, ibu saya separuh Indonesia, dan saya seperempat orang Indonesia, ya mungkin begitulah, kata Trisencio Sumerville dalam sebuah video wawancara dikutip dari Hammers News. Ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama Timnas Indonesia. Potensi Trisencio Sumerville untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Inggris. Market value Trisencio Sumerville sendiri mencapai 382,40 miliar, ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di Timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Berikut 3 pelatih top Belanda yang bisa dilirik Timnas Indonesia usai muncul desakan agar Shin Tae-yong angkat kaki dari kursi kepelatihan. Desakan agar Shin Tae-yong angkat kaki tak lepas dari keresahan netizen yang tertuang lewat tagar Stewart di media sosial X, Twitter, pasca Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Bukan karena kekalahan saja, keputusan pelatih asal Korea Selatan itu tak memasukkan Eleanor Rejders ke skuad juga membuat netizen resah dan menggemakan tagar tersebut. Selain itu, netizen meminta agar PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai pengganti STE, mengingat banyaknya pemain naturalisasi asal negeri kincir angin itu di skuad Garuda. Jika merekrut pelatih Belanda, setidaknya ada 3 pelatih top yang bisa dilirik untuk menggantikan STY dan cocok untuk Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? 1. Giovanni van Bronckhorst. Nama pertama yang direkomendasikan netizen adalah Giovanni van Bronckhorst.
Ia merupakan legenda timnas Belanda dan merupakan salah satu keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Bukan hanya statusnya sebagai keturunan Indonesia dan legenda timnas Belanda, Van Bronckhorst direkomendasikan karena punya prestasi gemilang sebagai pelatih. Tercatat, pelatih yang kini menukangi Besiktas itu pernah membawa Rangers menjuarai Piala Skotlandia, lolos ke final Liga Eropa, dan membawa Feyenoord juara Eredivisie. 2. Frank de Boer. Tak hanya Van Bronckhorst, ada nama legenda timnas Belanda lainnya, yakni Frank de Boer, yang bisa dilirik. Pasalnya saat ini dirinya tengah menganggur. Dalam karir kepelatihannya, Frank de Boer pernah melatih Ajax, Inter Milan, Crystal Palace, dan juga timnas Belanda. Di Ajax, ia pernah juara Eredivisie sebanyak 4 kali berturut-turut. Tak hanya punya rekam jejak apik dan prestasi mumpuni, Frank de Boer juga bukan nama asing bagi Erick Thohir, mengingat keduanya pernah bekerja sama di Inter Milan meski dalam waktu singkat. 3. Mark van Bommel. Ex-penggawa Bayern Munchen dan AC Milan, Mark van Bommel, juga bisa dilirik dan dipertimbangkan karena saat ini tengah menganggur. Pelatih berusia 47 tahun itu tengah menganggur usai dilengsarkan dari Royal Antwerp pasca membawa klub Belgia itu meraih 3 gelar domestik di musim 2022-2023 dan 2023-2024. Secara permainan, pelatih berlisensi UEFA Pro ini dikenal mengedepankan permainan menyerang dengan formasi 4-3-3 serta 4-2-3-1 yang dirasa cocok dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Menurut kalian siapa nih pelatih yang cocok menggantikan Shin Tae-yong, jika benar dia out? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Timnas Indonesia sedang fokus memperbaiki performa lini depan mereka, setelah penampilan yang kurang optimal di laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong memiliki sedikit pilihan untuk meningkatkan sektor ini, namun Ketua PSSI, Erick Thohir, mendukung rencana Shin Tae-yong untuk mencari bomber keturunan yang bisa dinaturalisasi. Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube stasiun televisi, Erick Thohir menyatakan bahwa pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Ramadan, dan Rafael Struijk harus tetap diperhatikan. Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga performa mereka yang sedang dalam tren baik. Hoki, Sananta, Dimas, dan Struijk harus dijaga, karena antara pemain diaspora dan lokal, kita semua ingin memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sedang mencari pemain dari luar negeri yang bersedia bergabung dengan timnas. Namun, Erick Thohir juga menekankan pentingnya memanfaatkan bakat-bakat yang ada di Indonesia, terutama para pemain yang bermain di Beri Liga 1 Indonesia musim ini. Pelatih Shin Tae-yong sendiri sudah mengungkapkan kapan misi perburuan bomber keturunan akan dimulai. Saat ini, Erick Thohir sudah menyuruh orang kepercayaannya mencari striker keturunan. Dalam upaya untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia, pemilihan pemain yang tepat menjadi kunci. Timnas Indonesia berharap dapat menemukan kombinasi terbaik antara pemain diaspora dan pemain lokal untuk mencapai kesuksesan di kompetisi internasional. Dengan dukungan dari Erick Thohir dan upaya Shin Tae-yong dalam melihat dan mengembangkan bakat-bakat yang ada, harapan untuk memperbaiki performa lini depan timnas Indonesia semakin meningkat. Sebagai negara dengan potensi sepak bola yang besar, Indonesia memiliki banyak talenta yang perlu ditemukan dan dikembangkan. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, timnas Indonesia berharap dapat bersaing dengan baik di Piala Dunia 2026 dan membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Adanya orang kepercayaan Erick Thohir nampaknya langsung menemukan hasil yang sangat apik. Ketum PSSI, Erick Thohir menyebut sudah menemukan sosok yang ia inginkan untuk ujung tombak timnas Indonesia. Oh ya, saya sudah mengirim orang kepercayaan untuk mencarinya. Dia sedang mencari striker keturunan, kata Erick. Alhamdulillah kita sudah melihat sendiri siapa yang akan datang, lanjutnya. Tunggu saja kabar selanjutnya, semoga semua berjalan dengan lancar, tegas mantan Presiden Inter Milan tersebut. Kenzo Goodman sudah dihubungi PSSI, akankah segera datang ke Indonesia dan jalani proses naturalisasi. Penyerang Derby County Liga 1 Inggris, Kenzo Goodman mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan media Inggris saat mewawancarai penyerang 22 tahun usai menjalani sesi latihan bersama klubnya. Ya, nenek saya lahir di Indonesia, saya memiliki garis keturunan Suriname, Belanda dan Indonesia, saya sudah berkomunikasi dengan orang di PSSI, ucapnya. Ini tentu sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Kenzo mengutip dari media Football Primar. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang PSSI, Kenzo mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Kenzo didampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya berkata kepada mereka dan mereka mengatakan apa yang mereka mau.
Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia, saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Kenzo Goutmin juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Hanya saja, Kenzo mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, mungkin akhir musim saya bisa mengambil keputusan, tegas Kenzo Goutmin. Efek Kevin Dix, timnas Indonesia disinyalir akan dapat amunisi baru dari pemain keturunan, siapa gerangan? Timnas Indonesia Senior kabarnya akan ketambahan pemain keturunan usai kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di bulan November ini. Informasi ini terungkap dalam unggahan di akun Instagram Football Indonesia A, seperti dikutip dari Bola Times. Dalam postingan tersebut, disebutkan bahwa PSSI memberikan kode bahwa beberapa pemain keturunan sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langsung dari Arya Sinulinga, menyatakan bahwa beberapa pemain sedang dalam proses pendekatan. Namun, ia hanya memberikan sedikit keterangan mengenai siapa pemain yang dimaksud. Arya Sinulinga pastikan pemain keturunan untuk timnas Indonesia Senior bertambah usai pertandingan bulan November ini, tulis akun tersebut. Dalam postingan tersebut juga disebutkan bahwa permintaan untuk menambah pemain keturunan datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. STY minta tambahan pemain keturunan, ditambah narasi akun tersebut. Arya Sinulinga pun memberikan sedikit keterangan mengenai ciri-ciri pemain yang dimaksud. Menurut Pak Arya, pemain tersebut bermain reguler di klubnya yang berada di Liga Top Eropa. Pemain tersebut bermain di posisi penyerang, tegas Football Indonesia A. Jadi mari kita tunggu, siapakah pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia selanjutnya. Media Jepang akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya Kevin Dix di skuad Garuda. Media asal Jepang, Natho Sport mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya Kevin Dix di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Jepang tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix dipastikan sudah bisa bermain saat menghadapi Jepang. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, Natho hanya bisa kagum. Sebab media Jepang itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia tersedia sekarang, ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan Natho Sport. Kemungkinan Kevin Dix bisa menjalani debut saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lanjut Natho. Kevin Dix bermain sebagai bek tengah untuk FC Copenhagen, sebuah tim di Liga Denmark, lahir pada 1996 dan berusia 28 tahun, ditegas keterangan Natho. Jadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, media Vietnam jagokan timnas Indonesia menang atas Jepang dan lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam, Dantri berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa menang atas Jepang dan tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI. Menurut Dantri, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat dan ditakuti. Menurut Dantri, skuad timnas Indonesia perlahan semakin kuat dan ditakuti dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Maes Hilgers, Jay Itzes dan lain-lain menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Kevin Dix pun kini menjadi nama baru yang siap debut menghadapi Jepang. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai bahwa timnas Indonesia bisa bersaing bahkan mengalahkan timnas Jepang. Saya pikir timnas Indonesia mampu menahan imbang, bahkan mengalahkan Jepang saat berjumpa di Stadion Gelora Bung Karno, tulis Dantri. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil melawan Jepang nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu timnas Indonesia mengalahkan Jepang dan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan Dantri.
Ketiga faktor itu dapat membantu timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, ditambah keterangan media Vietnam tersebut.